ia gagal menjadi ciwi yang benar dan ia berencana untuk genjot lebih sering lagi. Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, kali ini El kembali ingin mempersembahkan satu cerita untuk mereka yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit dan sendirian. Marilah kita berikan kue penuh cinta untuk mereka. Anime yang kali ini berjudul Cupid Chocolate. Anime ini bercerita tentang seorang cowok yang bernama Haoyi. Ia adalah seorang siswa SMA biasa. Namun ketika pelajaran berlangsung, tiba-tiba datanglah seorang ciwi yang bernama Xia Cetong. Ciwi itu mendatangi Haoyi dan berkata, "Hei Haoyi, anak kita sudah 3 bulan dalam kandunganku." Sontak membuat para murid lainnya kaget. Mereka pun marah. Apa? Haoyi menodai cewek cantik seperti Cetong? Dan yang membuat mereka tambah marah lagi yaitu karena Haoyi tidak mengakui anak itu. Haoyi pun kabur bersama Cetong. Dan mereka berdua pun dikejar oleh para murid yang lain. Haoyi berhasil bersembunyi. Namun kepala sekolah menyuruh Haoyi untuk ke ruang guru sekarang juga melalui toa sekolah. Lalu Haoyi menyuruh Cetong untuk menunggunya di atap sekolah. Dalam perjalanannya menuju ruang guru, Haoyi dikejar oleh para murid lagi. Untunglah ia dapat mengambil tongkat pel dari ibu tukang bersih-bersih dan berhasil mengarahkan para murid yang mengejarnya. Namun tiba-tiba ada segerombolan ciwi yang menyeretnya. Mereka bersama ketuanya yang bernama Tang Xuan. Tang Xuan meminta kejelasan kejadian yang baru saja ia alami. Namun Haoyi benar-benar tak mengetahui apa-apa. Setelah itu Tang Xuan melepaskannya. Namun ia tiba-tiba malah dipeluk oleh ciwi yang bernama Lin Yuan. Lin Yuan marah-marah karena Haoyi malah berselingkuh dengan ciwi lain. Sedangkan ia sudah punya 2 anak dari Lin Yuan. Waduh, banyak banget. Tang Xuan yang cemburu mendengar ucapan Lin Yuan, mereka berdua malah bertengkar. Dan dengan begitu Haoyi dapat kabur ke atap sekolah dan menemui Cetong. Namun para murid melihat Haoyi dan mereka semua mengejarnya. Sesampainya di atap sekolah, Haoyi dihadapkan oleh amukan siswa, Tang Xuan, Lin Yuan, dan Cetong. Mereka menyuruh Haoyi untuk menjelaskan semuanya. Namun Haoyi malah bilang bahwa ia tak mengenal para ciwi itu. Dan untuk membuktikannya, ia pun lompat dari atap sekolah dan dapat mengakhiri penyiksaan ini. Namun waktu tiba-tiba berhenti dan muncul seorang peri yang menanyakan sesuatu kepada Haoyi. "Apakah kau pernah memakan coklat asmara?" Dan Haoyi mengingat bahwa ia telah mencicipi kue yang berada di atap sekolah tempo hari. Lalu peri itu memberitahu bahwa para ciwi yang telah memakan kue itu akan jatuh cinta padamu. Peri itu adalah Dewi Asmara yang bernama Meitata. Haoyi kesal karena gara-gara Meitata ia harus dihadapkan amukan siswa. Mungkin ia juga dapat dikeluarkan dari sekolah dan jadi gelandangan. Dan ia pun sangat bingung gimana caranya mengatasi masalahnya itu. Lalu Meitata memberitahu Haoyi untuk selalu menuruti kemauan para ciwi itu. Dan kau akan terlepas dari mereka. Setelah itu waktu pun kembali berjalan seperti biasa. Para siswa mencari Haoyi yang terjatuh dari atap sekolah itu. Untunglah Haoyi berhasil bersembunyi dari mereka. Lalu Haoyi menuju atap sekolah. Ia mencoba menghibur Cetong yang sedang menangis karena kelakuan Haoyi yang selingkuh dengan ciwi lain. Haoyi mengajaknya berkencan. Xia Cetong pun sangat senang mendengarnya. Pada keesokan harinya, mereka berdua berada di rumah sakit untuk mengecek kehamilan Cetong. Xia Cetong sangat manja sekali dengan Haoyi, sehingga membuat emak-emak yang melihatnya rada sewot. Setelah menunggu lama, akhirnya tes kehamilan Xia Cetong pun jadi. Haoyi sangat senang setelah mengetahui hasilnya bahwa Xia Cetong itu tidak hamil. Namun, Cetong malah merasa bahwa ia gagal menjadi ciwi yang benar dan ia berencana untuk genjot lebih sering lagi. Tetapi Haoyi menolaknya dan menyuruh Cetong menjelaskan kepada orang tuanya. Lalu mereka berdua pun menuju ke rumah Cetong. Haoyi sangat terkejut, rumah Cetong ternyata sangat megah. Ia pun berandai-andai, kalau aku jadi gelandangan, aku pun masih bisa hidup mewah kalau bersama Xia Cetong ini. Haoyi masuk ke dalam rumah Xia Cetong dan ia ditemani oleh seorang pelayan. Pelayan itu bilang kepada Haoyi bahwa Tuan Putri Xia Cetong tinggal di sini sendirian karena ayahnya sedang kerja di luar negeri. Setelah itu tiba-tiba pelayan itu mendapatkan telepon dari Capsek bahwa Xia Cetong diculik oleh orang yang bernama Haoyi.
Lalu para penjaga mulai menghabisi Haoyi. Untunglah Xia Cetong datang dan bilang pada penjaga bahwa Haoyi itu pacarku. Namun penjaga itu bilang kalau Tuan Putri bisa mencintai cowok model ginian, berarti kiamat sudah dekat. Lalu penjaga itu pun menghajar Haoyi lagi. Bahkan Haoyi sampai terlempar. Lalu Xia Cetong membawa Haoyi kabur ke kamarnya. Di kamar Xia Cetong, Haoyi melihat kalender tahun lalu yang bertuliskan ini adalah hari terbaikku, yaitu makan bersama ayah. Pelayan itu menelpon ayah Cetong dan Haoyi mengambil HP itu dengan paksa dan bilang kepada ayah Cetong bahwa ia telah menculik Xia Cetong. Seketika itu para penjaga sangat terharu dengan keberanian Haoyi dan Haoyi pun mempersiapkan kedatangan ayah Cetong. Ayah Cetong pun datang dengan membawa tentara dan mobil limosin yang sangat mewah. Ia menyuruh para tentara untuk menghajar Haoyi, namun Cetong menunjukkan tes kehamilan yang negatif pada ayahnya, dan ayahnya menyuruh tentara itu untuk berhenti menghajar Haoyi. Ayah Cetong menanyakan, apa maksudmu untuk membuatku datang ke sini? Dan Haoyi memberitahu ayah Cetong bahwa Xia Cetong sangat merindukan ayahnya. Ia pun menunjukkan kalender Xia Cetong kepada ayah Cetong, dan Haoyi bilang bahwa semua uang yang ayah Cetong berikan tidak akan cukup untuk membahagiakan Cetong. Yang Xia Cetong butuhkan adalah kasih sayang dari ayahnya. Para penjaga dan pelayan pun terharu mendengar hal itu. Setelah itu Haoyi kabur, namun Xia Cetong berhasil menemukan Haoyi. Ia sangat berterima kasih karena Haoyi membuat ayah Cetong menjadi lebih baik, dan Cetong pun mencium Haoyi. Seketika itu Cetong menghilang. Dan Mei Tata memberitahu Haoyi bahwa Cetong tidak hilang, tetapi kekuatan sihir coklat asmara lah yang hilang karena Haoyi sudah berhasil mewujudkan keinginan Xia Cetong. Di sisi lain, Xia Cetong sangat senang karena ayahnya kini mau mengajaknya makan bersama lagi. Haoyi sangat senang karena satu masalah sudah dapat teratasi. Keesokan harinya, Haoyi dikagetkan dengan adanya surat edaran yang mengatakan, "Haoyi suamiku, kedua anakmu sudah menunggu di rumah," dari Lin Yuan. Setelah itu ia mengendap-endap masuk ke kelas agar tidak ketahuan dengan murid lainnya. Xia Cetong mendatangi Haoyi di kelas dan berterima kasih kepada Haoyi. Haoyi pun bingung, bukannya kekuatan sihirnya sudah hilang, kok dia masih ingat sama aku? Dan Mei Tata pun memberitahu Haoyi bahwa kemungkinan Xia Cetong menyukaimu beneran, bukan karena sihir. Xia Cetong mengajak Haoyi untuk kencan, dan Haoyi pun mau. Seketika itu datang satu orang ciwi yang bernama Xueli. Xueli tidak terima karena Xia Cetong mengajak Haoyi berkencan, dan Xueli pun menggoda Haoyi. Ia bilang kepada Xia Cetong bahwa Haoyi itu milikku. Namun ibu Xueli datang dan memaksa Xueli untuk kembali ke luar negeri. Xueli menolaknya, dan mereka pun bertarung. Tarungan ini dimenangkan oleh ibu Xueli, dan ia pun membawa Xueli pulang. Lalu Haoyi bilang kepada Mei Tata bahwa Xueli adalah teman semasa kecilnya, dan kemungkinan ia juga memakan coklat asmara itu. Xia Cetong yang mendengar akan hal itu secara diam-diam, ia pun mengurungkan niatnya untuk berkencan dengan Haoyi. Namun Haoyi masih mau untuk berkencan dengan Xia Cetong, dan Xia Cetong pun senang mendengarnya. Mei Tata pun jadi ngecengin Haoyi. "Wah, kayaknya kamu udah mulai suka nih sama Cetong." Haoyi pun marah lalu pergi meninggalkan Mei Tata, dan ia pun malah bertemu dengan Tang Xuan. Tang Xuan menampar Haoyi dan meminta putus dengannya. Haoyi marah, "Serah kamu deh kalau mau putus atau enggak. Ciwi kasar kayak kamu mana bisa dapet cowok." Lalu Tang Xuan pun meninggalkan Haoyi. Haoyi bertanya kepada Mei Tata, apakah kalau sudah putus bisa menghilangkan kekuatan sihirnya? Dan Mei Tata pun menjawab, "Kamu gak peka ya? Putus itu artinya kamu harus jadi cowok yang lebih baik lagi buat dia." Di sisi lain, Tang Xuan menghukum anak-anak cowok yang telah meremehkan tim Ciwi. Haoyi yang melihat akan hal itu mencoba menghentikan Tang Xuan, dan setelah itu Tang Xuan pun sadar kenapa Haoyi tak bisa setia, karena ia suka menolong semua orang dan menganggap semua orang itu sama saja, tidak ada yang spesial. Keesokan harinya, Haoyi dikagetkan dengan kedatangan Xueli yang berada di kamarnya. Haoyi bilang ia mau membeli buku, dan setelah itu Xueli mengunci Haoyi di dalam kamar. Xueli bilang kepada orang tua Haoyi bahwa Haoyi lagi gak mau keluar kamar, dan Xueli pun pergi membelikan buku untuk Haoyi. Di sisi lain, Haoyi yang kebingungan karena ia malah dikunci di kamarnya sendiri. Ia pun kabur lewat jendela agar dapat menepati janji kencannya dengan Cetong. Meskipun terlambat, Haoyi pun datang ke tempat kencannya dengan Cetong. Kencan pertama mereka sangat canggung, dan mereka berdua pun malu-malu kucing. Lalu untuk menghilangkan kecanggungan itu, Haoyi mengajak Xia Cetong ke sebuah festival di sana. Namun sungguh hal yang sangat mengejutkan. Mereka berdua bertemu Tang Xuan yang menjadi cosplayer di sana.
Tang Xuan bingung kenapa Hao Yi dan Xia Cetong di sini. Namun Tang Xuan melihat dua temannya, lalu karena ia malu ia pun kabur bersama Hao Yi dan Xia Cetong. Tang Xuan bercerita kepada Hao Yi dan Xia Cetong bahwa ia dulu pernah menyelamatkan kedua temannya itu dari pembulian para cowok. Mereka sudah terlanjur mengenal sosokku yang sangat kuat. Malu rasanya kalau sampai ketahuan bahwa aku suka cosplay ginian. Di sisi lain, Xue Li datang ke festival cosplay tersebut karena ia sudah tahu bahwa Hao Yi membohonginya. Kompetisi cosplay pun hampir dimulai. Tang Xuan tak bisa ikut kompetisi karena kompetisi itu harus memiliki tim yang berisikan 3 orang. Xia Cetong mempunyai rencana untuk membantu Tang Xuan. Akhirnya Hao Yi pun dipaksa untuk bercosplay juga. Tang Xuan melihat baju untuk kompetisinya telah dirusak oleh orang yang sangat tak bertanggung jawab. Ia pun sangat sedih karena baju itu adalah baju cosplay andalannya yang sudah membuat dia menang kompetisi tahun lalu. Dan kompetisi itu pun dimulai. Hao Yi tampil pertama kali sebagai pembuka acara. Namun ia malah terjatuh di panggung dan membuat para penonton marah. Hao Yi pun menggoda penonton dengan berkata, "Jangan marah-marah dong sayang." Sontak membuat para penonton menjadi tersipu-sipu malu dan mulai mendukung Hao Yi lagi. Di sisi lain, Xia Cetong sedang mencari Tang Xuan yang kabur karena baju cosplaynya dirusak. Penonton berteriak ke Hao Yi, "Kami ingin Xuan, Xuan, cepat kau turun dari panggung." Hao Yi pun mengulur waktu dengan menceritakan tentang Tang Xuan kepada penonton, bahwa Tang Xuan tak perlu malu untuk menjadi cosplayer, karena ketika menjadi cosplayer kamu menjadi dirimu sendiri. Tang Xuan yang mendengar akan hal itu ia pun terharu, namun ia terjatuh dari atas panggung. Lalu Mei Tata mengeluarkan sihirnya untuk menyelamatkan Tang Xuan. Tang Xuan sangat terkejut, tiba-tiba ia dan Hao Yi menggunakan pakaian yang sangat keren, dan Hao Yi menyelamatkan Tang Xuan dengan berpose seperti Romeo. Para penonton sangat menyukainya, bahkan pembawa acaranya pun sangat terkagum-kagum karena Hao Yi dan Tang Xuan seakan melakukan teknik sulap mengganti baju di atas panggung. Di sisi lain, cosplayer yang lain sangat iri dengan Tang Xuan dan mereka ingin sekali satu tim dengan Hao Yi. Xue Li yang mendengar akan hal itu ia pun cemburu, lalu ia pun menghabisi para cosplayer itu. Setelah Hao Yi dan Tang Xuan selesai tampil, mereka hendak berganti baju. Xuan bingung, apa yang sebetulnya terjadi kepada mereka? Bagaimana kita berdua bisa berganti baju seperti disihir di saat di panggung itu? Hao Yi pun tak mampu menjelaskannya. Namun sihir itu tiba-tiba menghilang. Mereka berdua jadi tanpa busana. Mei Tata meminta maaf kepada Hao Yi karena ia adalah dewi paling buruk di antara temannya yang lain. Maka dari itu sihir baju itu pun hanya bisa sementara. Tetapi Hao Yi malah berterima kasih pada Mei Tata dan berkata, "Enggak lah, kalau bukan karena kamu kami berdua tak akan selamat." Mei Tata pun malu. Lalu Xia Cetong datang dan mengajak Hao Yi pulang bareng. Hao Yi hanya mengantarnya sampai ke stasiun. Setelah itu Hao Yi menemui Tang Xuan dan mengajaknya genjot. Tang Xuan pun menampar Hao Yi. Dengan begitu Hao Yi tahu bahwa keinginan Tang Xuan sudah tercapai dan sihir coklat asmaranya sudah dipastikan hilang. Lalu pada malam harinya Hao Yi menuju ke apartemen Ibu Guru Qi. Ia menceritakan masa lalunya dengan Xue Li kepada Ibu Guru Qi, bahwa Xue Li waktu kecil selalu sedih karena nilainya selalu di bawah Hao Yi. Hao Yi menyemangatinya dan bilang, "Pasti besok nilaimu lebih baik dariku." Lalu pada keesokan harinya nilai Xue Li masih di bawah Hao Yi. Xue Li pun marah-marah dan terus menyiksa Hao Yi. "Nilaiku masih tak sebagus nilaimu. Kau berbohong dan pembohong akan mendapatkan hukumannya." Hari-hari pun berjalan seperti itu terus, sampai akhirnya Hao Yi pun mengalah demi mengakhiri penyiksaan ini. Namun Xue Li malah menjadi sombong, bahkan ia menyuruh Hao Yi untuk ikut bersamanya sekolah ke Amerika. Namun Hao Yi menolak. Xue Li pun membuat taruhan, bila nilai Hao Yi lebih buruk darinya, Hao Yi harus menuruti kemauannya untuk pergi bareng ke Amerika. Dan setelah ujian itu selesai, nilai Hao Yi lebih tinggi daripada Xue Li. Keesokan harinya, Hao Yi menuju ruang olahraga. Ia tiba-tiba membuat taruhan, "Siapapun dari kalian yang nilai ujiannya bisa lebih bagus dariku, aku akan melakukan apapun untuk kalian." Dan sebaliknya. Teman-teman, karena alur cerita ini sangat panjang, jadi terpaksa dengan sangat terpaksa El stop dulu ya di sini. Nanti El akan melanjutkan alur cerita dari anime Cupid Coklat ini di part 2. Teman-teman, apabila teman-teman menyukai alur cerita dari Cupid Coklat ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Dan untuk teman-teman yang belum pernah subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih teman-teman, see you.